Oke, kalau mengerjakan sisters yang pertama ya pasti login dulu ya. Setelah itu eh, kita hampir sama dengan mengerjakan sister internal kampus dari tiga tridharma itu, penelitian, eh, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Di sini sudah tiga ini yang perlu diisi sesuai portofolio sebagai bentuk portofolio. Yang di pendidikan misalnya ini ada pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian, visiting scientist, dan segala macamnya. Atau bahan ajar kalau misalnya punya buku yang sudah diterbitkan. Nah, ini di sini kalau pengajaran itu biasanya tersinkronisasi dengan kampus gitu. Seperti, seperti ini ya. Nah, untuk pengisiannya ini ada dua cara. Yang pertama langsung di sini di bagian ini kalau pengajaran ini kan sinkron, tapi nanti harus dilengkapi dengan dengan berkas bukti ya, entah itu RPS, silabus, atau jurnal, jurnal mengajar, nilai, absensi, kemudian SK mengajar. Kalau di sini mungkin tidak ada menu untuk mengisinya, hanya ada edit bidang ilmu ya bagian ini. Nah, kemudian yang lain ya, bimbingan mahasiswa kalau misalnya ini ada. Semua yang ada di pendidikan itu biasanya tersinkronisasi dengan PT ya, atau eh, kampus sehingga kita perlu minta tolong untuk disinkronkan. Seperti bimbingan mahasiswa. Ini meskipun kita sudah membimbing, tapi kalau belum sinkron yang nggak akan muncul. Dan seterusnya ya. Kalau dalam bagian penelitian itu bisa kita isi secara sendiri, tidak bisa tersinkronisasi. Misalnya yang penelitian. Oke ya, ini tinggal ditambah penelitian apa. Nah, mungkin yang paling banyak adalah publikasi karya ya. Di sini untuk publikasi karya silakan bisa dimasukkan untuk bisa sebagai portofolio. Oke, bagaimana caranya? Silakan klik tambah. Oke ya, klik tambah. Setelah itu klik bagian ini atas. Nah, klik lagi bagian ini. Nah, setelah itu silakan dicari hasil penelitian yang dipublikasikan ya. Hasil penelitian yang dipublikasikan ya, dalam bentuk jurnal nasional ini ya. Nomor 2 paling bawah. Ini diklik, ini dicentang, jangan lupa. Oke, kalau sudah seperti ini silakan di bawah ini diisi ya. Jenisnya jurnal nasional terakreditasi atau tidak. Kalau misalnya terakreditasi, diklik jurnal terakreditasi. Kemudian ini yang wajib-wajib saja kalau mau diisi nggak apa-apa. Misalnya judulnya, nama jurnalnya apa, tautan, dan segala macamnya. Silakan nanti bisa disesuaikan dengan Google Scholar-nya. Dan seterusnya kemudian ini ada menu upload file ya. Ini bukti publikasi, misal jurnalnya atau LOA-nya. Nah, untuk jurnal ini masih ada problem ya karena tidak bisa mengupload lebih dari satu bukti. Misalnya kita punya peer reviewer dan segala macam itu belum bisa diupload. Biasanya nanti akan error. Ini untuk publikasi. Untuk HKI sama ya, caranya seperti tadi. Dan yang terakhir untuk pengabdian. Ini kalau pengabdian kita bisa ada 4 hal yang bisa kita isi. Ada pengabdian yang ini ya, bisa ditambah biar sama ya. Kemudian kepada masyarakat, ini di dalamnya ada melaksanakan pengembangan hasil dan segala macamnya kalau misalnya melakukan, atau ada pengelola jurnal ya. Kalau pengelola jurnal ini silakan nanti diisi sebagai apa ya, jurnal ilmiah, editor atau dewan penyunting. Silakan di sini di searching nama jurnalnya, misalnya Mafaza kalau ada, sesuai dengan jurnal Bapak Ibu. Kemudian tulis perannya dan segala macamnya, dan SK-nya di-upload di sini ya. Setelah itu, ini untuk pengelola jurnal, pembicara, kalau misalnya kita pernah mengisi acara, seminar, ataupun hal workshop, dan segala macamnya. Jangan lupa pula di-upload SK dan sertifikat.
Setelah itu jabatan struktural, kalau misalnya ada menjabat di struktural. Nah, ini cara mengisi eh, tiga tridharma perguruan tinggi secara langsung ya. Ada pula pengisian kedua di bagian ini, layanan BKD yang bawah ya. Klik rekap kegiatan. Setelah itu, klik bagian ini, belum diisi, isi laporan kegiatan. Oke. Nah, di bagian ini akan muncul beberapa menu ya. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan simpulan. Nah, ini identitas kita. Silakan ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat ya yang bagian pengajaran. Ini bisa kita upload bukti ajar. Nah, bukti ajarnya ya, yang ada beberapa tadi. Ada RPS, jurnal, absen, nilai, SK, dan segala macamnya. SK edukatif ya. Oke, bisa diupload di sini. Setelah itu untuk apa namanya? Untuk aksi ya ini mau diisi kan ini harus diisi 16 pertemuan. Bagian ini ya untuk mengubahnya ubah data. Oke ya, ini bisa diisi di sini 16 pertemuan, setelah itu diubah data. Oke, setelah itu diisi bagian ininya juga jangan lupa status ya. Kalau Bapak Ibu mengajar banyak mata kuliah seperti saya, itu nanti di bagian status itu kalau bisa dimasukkan pada beban lebih supaya nanti di bagian simpulan di atas ini, nah di sini itu sesuai dengan beban kerja karena di sini ada minimal 12 dan maksimal 16. Kalau Bapak Ibu di bagian pendidikan itu beban statusnya itu dimasukkan semua berapa SKS itu nanti di di kesimpulan ini akan tidak sesuai beban. Saya contohkan ya, beban lebih ini saya ubah ke selesai misal. Oke. Nah, di bagian simpulan itu nanti akan lebih seperti ini Bapak Ibu, lebih 1,75 SKS. Sehingga caranya di bagian pendidikan itu kita bisa mengubahnya menjadi beban lebih begitu. Hampir mirip dengan di BKD internal ya. Jadi simpulannya nanti harap disesuaikan. Oke, ini untuk pelaksanaan pendidikan. Ya, ini silakan dilengkapi. Ini nanti portofolio yang Bapak Ibu isi di tiga ini akan masuk di sini semua Bapak Ibu. Caranya kalau misalnya belum masuk bisa disinkronkan bagian ini. Tarik kinerja ya. Bagian ini disinkronkan atau bisa langsung di sini ya. Langsung di atas ini. Tarik kinerja dari portofolio. Ya, ini portofolionya yang kita ngisi di sini. Semua kalau sudah ditarik ini akan sinkron, akan masuk ya. Oke ya, akan masuk di bagian ini semuanya. Oke, setelah itu Bapak Ibu eh, penelitian juga sama. Nanti silakan ditarik portofolio ini jurnal kita misalnya. Kalau untuk beban tugas ini biasanya otomatis, mau yang terakreditasi mau tidak biasanya otomatis. Bukti pendukungnya di sini bisa kita upload yang tadi ya, jurnalnya. Ini hanya satu file biasanya. Kemudian yang lain silakan nanti disinkronkan semua. Kalau misalnya ada HKI, paten HKI ini ya, publikasi karya, penelitian, dan segala macamnya. Oke, bagian pengabdian juga sama, nanti silakan disinkronkan. Oke, kemudian pelaksanaan penunjang, ya ini SK-SK kalau kita ada misalnya di bagian panitia-panitia juga bisa di apa dimasukkan untuk melengkapi semuanya. Oke, sampai semua terisi Bapak Ibu, sampai nanti dilihat di simpulan. Kalau misalnya sudah Bapak Ibu yakin semua buktinya sudah dimasukkan, nanti bisa disimpan permanen ya, simpan permanen supaya bisa dinilai oleh asesor. Oke, itulah tutorial singkat mengenai cara mengisi sister ya, sister.
Nah, ini ada info ya. Penarikan kinerja 1 Maret sampai 31 Agustus. Jadi penarikan ini Bapak Ibu di portofolio terakhir tanggal 31. Periode pengisian 1 Maret sampai 15 September. Oke, jadi sekarang sudah tanggal 17, tinggal 13 hari lagi. Silakan semangat untuk melaporkan beban kinerja dosen kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.